Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan kalian yang memimpin. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Adinda, Anissa, Agun, Peggy, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Materi sekarang adalah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu pengertian. Ada yang tahu pengertian beriman kepada hari akhir itu apa? Ya silakan Anggun. Ya, beriman itu percaya ya, percaya adanya hari akhir. Pengertian dari beriman kepada hari akhir yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa alam dunia atau alam semesta akan hancur dan berakhir. Ada tiga golongan manusia yang berpendapat tentang adanya hari akhir. Yang pertama itu golongan ateis. Golongan ateis ini adalah golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir. Kemudian golongan ini disebut golongan mulhid atau golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua yaitu golongan agama ardi. Yang pertama golongan ateis, yang kedua golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi atau kehidupan kembali, penjelmaan roh kembali. Golongan ini adalah golongan manusia, golongan agama yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah golongan agama samawi. Golongan agama samawi yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir. Golongan samawi ini adalah golongan manusia yang percaya kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalil tentang beriman kepada hari akhir. Ada dua dalil yang menerangkan tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu dalil akli. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya. Segala isinya itu akan mengalami kerusakan, kehancuran. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah akan binasa. Menurut dalil akli, yaitu menurut pakar ilmu pengetahuan mengatakan. Dan yang kedua yaitu dalil para pakar ilmuwan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar. Kemudian ia akan kecil. Matahari itu akan kehilangan 4 juta ton dalam setiap detiknya. Maka habislah matahari itu dan jelaslah gelap dunia. Itu menurut pakar, itu dalil aku. Jadi menurut pakar, dalil aslinya yaitu ketika matahari yang besar, ketika matahari berupa bola api yang sangat besar, kehilangan cahayanya, kehilangan panasnya sebesar 4 juta ton per detik, maka lama-lama matahari itu akan gelap atau akan habis. Maka gelaplah seisi dunia, gelaplah semua. Maka itu menurut pakar ahli merupakan dalil untuk beriman kepada hari akhir. Dan yang selanjutnya yaitu dalil nakli.
Dalil nakli merupakan dalil yang turun langsung, yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berisi yang berupa dalam Al-Qur'an. Dalil nakli terhadap dalil nakli untuk beriman kepada hari akhir dijelaskan dari Quran surat Al-An'am ayat 134 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Tulis ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Ketika hari kiamat datang, kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa lari, tidak bisa menghindari. Kemudian ini Quran surat Al-An'am, ada lagi di Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. Apa sudah ditulis? Silakan jika ada yang mau dicatat sebelum dihapus ya. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya betul. Nanti kita di akhirat itu ada surga dan neraka ya. Itu bisa disebut yaumul jaza gitu ya. Sebelum ke hari akhir atau di neraka atau di surga, kita akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama itu yaitu alam barzakh. Alam barzakh yaitu tempat manusia meninggal dunia atau bisa disebut alam kubur. Di alam barzakh nanti kita akan diperlihatkan dengan amal-amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Jika di dalam kubur diperlihatkan kesenangan, kesejukan, keindahan, maka insya Allah ya di hari akhir nanti, kita masuk surga. Tetapi jika di dalam kubur saja sudah diberikan penderitaan, siksaan, maka menandakan di akhirat manusia akan masuk neraka. Alhamdulillah, ini dari semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu yaumul bas. Yaitu yaumul bas. Yaumul bas ini yaitu hari di mana dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Pada hari ini manusia yang telah meninggal ini akan dibangkitkan dan akan utuh menjadi manusia kembali, dan akan digiring ke tempat yang disebut padang mahsyar. Digiring ke padang mahsyar. Kemudian ketika sudah di alam kubur, terus ada yaumul ba'ats, maka yang ketiga itu yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini adalah hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dalam kubur, di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal apa yang dikerjakan di dunia, apa amal baik, apa amal buruk. Kemudian setelah di yaumul hasyr ada
ditimbang apakah selama hidup di dunia itu mereka mengerjakan amal soleh atau mengerjakan keburukan, kejelekan. Setiap anggota badan kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tangan ini akan berbicara, digunakan apa saja selama ini. Kaki ini akan berbicara, selama hidup itu dilangkahkan kemana saja kaki ini. Bibir ini akan berbicara sendirinya. Selama hidup apakah kejelekan atau keburukan yang keluar dari bibir ini atau kebalikan. Semua anggota badan kita itu akan berbicara sendiri tanpa dimintai, tanpa disuruh oleh kita sendiri, akan berbicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kemudian ada yaumul mizan. Ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari di mana manusia dikumpulkannya di padang mahsyar, maka amal kebaikan dan keburukannya itu ditimbang amal mana yang lebih berat, apa amal kebaikan, apa amal kejelekan. Sama seperti tadi ini yaumul mizan, semua anggota badan kita, semua anggota badan yang kita punya ini akan berbicara untuk mempertanggungjawabkan selama hidup apa dipergunakan untuk hal yang berguna, bermanfaat, atau sebaliknya. Kemudian setelah ditimbang, manusia akan berada di sirot atau biasa kita sebut sirotol mustaqim atau jembatan sirotol mustaqim. Di sana kita akan berjalan di jembatan itu. Apakah kita bisa masuk surga atau neraka? Untuk orang-orang yang beramal soleh, untuk orang-orang yang ahli surga, dia akan bisa melewati jembatan itu dan masuk ke surga. Tetapi untuk orang-orang yang masuk ke neraka, dia tidak akan bisa melewati jembatan itu. Dia akan jatuh dan masuk ke jurang neraka. Ya, kemudian setelah ke sirot, kita ke yang selanjutnya, yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan untuk segala sesuatu amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apa manusia itu bisa ke surga atau ke neraka? Untuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, insya Allah akan masuk surga. Tetapi untuk manusia yang selama hidupnya dihabiskan untuk hal-hal kejelekan, maka binasalah dalam neraka. Jadi, kalau kalian mau mencatat, sudah dihapus ya. Baik, selanjutnya itu ada tanda-tanda terjadinya hari akhir. Yang keempat ya, tanda-tanda terjadinya hari akhir. Yang pertama itu ada kiamat subuh. Ada yang tahu tanda-tanda hari akhir itu apa? Tanda-tanda kiamat subuh itu apa? Ya, itu banyaknya masjid, terlalu banyaknya masjid megah tapi isinya berkurang. Yang kedua, ya betul, pergaulan bebas bisa. Yang ketiga, coba siapa lagi? Ya, ada ya tentang hartanya. Yang pertama itu hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa salah. Ya. Yang ketiga, banyak masjid megah tapi jamaahnya hanya sedikit. Ya, kemudian ya ilmu agama sudah diabaikan, betul. Banyak orang yang hanya mementingkan duniawi saja. Maka kalian ya sebagai penerus bangsa dan agama harus bisa memilah dan memilih pergaulan, harus bisa mengoptimalkan dalam mencari ilmu agama ya. Kemudian yang kedua yaitu
kiamat kubro itu kiamat besar ya. Tanda-tanda kiamat kubro itu yang pertama turunnya Dajjal ya. Sudah dijelaskan kan dalam Al-Qur'an juga ada bahwa ciri-ciri kiamat kubro itu yang pertama itu turunnya Dajjal ya. Yang kedua munculnya binatang melata yang aneh yang sebelumnya tidak ada ya. Yang sebelumnya tidak ada binatang melata yang aneh. Yang ketiga matahari terbit dari barat ya. Kalau kan sekarang normalnya matahari itu terbit dari timur, nanti itu di kiamat kubro itu jadi kebalikannya. Biasanya matahari dari timur, maka nanti dia di hari kiamat itu matahari itu terbitnya dari barat ya. Kemudian keluarnya gas beracun dan dari semua sudut bumi. Materi yang selanjutnya yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir ya. Perilaku yang kedua ya, yang materi terakhir di pertemuan hari ini. Perilaku yang mencerminkan terhadap ya, yang bisa menjelaskan ini kan perilaku sehari-hari ya, perilaku yang mencerminkan terhadap beriman kepada hari akhir ya. Yang pertama itu menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela. Kita harus menjaganya ya, menjaga dari suudon, dari hasad, dari dengki, dan kita harus memupuk perilaku dari akhlak terpuji. Yang pertama itu menjaga sikap, pikiran, dan perilaku ya. Menjaga sikap, pikiran, dan perilaku dari akhlak tercela dan memupuk diri dari akhlak terpuji. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memantapkan keimanan ya, apalagi sekarang kan yang di zaman ini banyak yang mengatasnamakan agama ya, banyak penyimpangan. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan bersolawat ya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sholawat kepada junjungan kita ya. Ya, yang selanjutnya selalu membaca Al-Quran ya. Al-Quran itu kan syafaat buat kita ya, apalagi kemudian selanjutnya itu bergaul dengan orang soleh ya. Jadi ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang soleh, maka kita pun akan mengikuti atau termasuk ke orang-orang soleh kami. Bergaul dengan orang soleh. Yang selanjutnya meningkatkan potensi diri. Ini meningkatkan potensi diri ya dari hal-hal yang baik ya, jangan dari hal yang buruk. Kalau dari hal yang buruk kita harus menjauhinya ya. Kemudian yang terakhir itu memupuk tali silaturahmi ya. Memupuk tali silaturahmi. Karena dengan memupuk silaturahmi ya, dengan memupuk silaturahmi akan memperkuat persaudaraan. Silaturahmi akan melancarkan rezeki dan memperpanjang umur ya. Kita harus berperilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Itu kesimpulan hari ini ya. Alhamdulillah. Ibu cukupkan saja pelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.